Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarat yang mana pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang dhamir yang zahir ya, karena sebagaimana kita ketahui yang namanya dhamir atau kata ganti ada dua. Pertama zahir, kedua mustatir. Yang zahir terbagi menjadi dua, yaitu muttasil dan munfasil atau munfasil dan muttasil. Munfasil terbagi menjadi dua, yang munfasil terbagi menjadi dua, yaitu dhamir rofa munfasil dan dhamir nasab munfasil. Masing-masing rinciannya ada, ya kalau semuanya ada 14 ya. Ya, semuanya ada 14. Kemudian dhamir yang mutasil ada tiga. Ada yang rofa mutasil, ada yang nasab mutasil, dan ada yang jar mutasil. Ya, kemarin sudah kita sebutkan rinciannya. Untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan dhamir jenis yang kedua adalah dhamir mustatir. Adapun dhamirun mustatirun, ya. Adapun dhamir mustatir artinya dhamir yang tersimpan itu terdapat pada fiil berikut ini. Ya, ada yang terdapat pada fiil madhi, ada yang terdapat pada fiil mudhari, dan ada yang terdapat pada fiil amr. Yang pertama pada fiil madhi disebutkan di sini, ini bacaannya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamir mustatir yang dikira-kirakan atau diniatkan berupa dhamir huwa. Jadi ada huwa yang tersimpan. Ada makna huwa melekat atau tersimpan pada kata kerja yang ada. Namanya saja tersimpan, maka tidak kelihatan. Pada fi'il madhi yang wazannya ini, fa'ala. Contoh, darosa. Ya, sehingga darosa terjemahannya kan apa? Belajar. Sehingga di sini maknanya dia, huwa kan artinya dia. Laki-laki satu telah belajar. Dan dikiaskan kepada wasan fa'ala contoh-contoh fi'il yang lainnya. Kataba, misal ya, maka dia laki-laki satu telah menulis. Jadi untuk yang mustatir pertama pada fi'il madhi, semua fi'il madhi yang di situ mengikuti wazan atau pola bentuk kata mengikuti timbangan fa'ala. Ya, wazan itu artinya untuk barometernya fa'ala. Sehingga setiap yang fa'ala di situ ada dhamir mustatir huwa. Dengan catatan fa'ilnya atau subjeknya itu berupa dhamir.
Ya, contoh fa'ala tadi dicontohkan adalah darosa. Contoh yang lain sangat banyak. Contoh tadi apa? Kataba. Termasuk rincian dari wazan-wazan yang ada pada fi'il madhi. Ya. Karena yang namanya fi'il itu kan ada 22 bab. Ya. Ya misalnya ya ada yang fa'ala gitu kan. Ini pengembangannya ya. Ada fi'il madhi bentuk fa'ala, ada fi'il madhi bentuk istaf'ala dan sebagainya. Jadi pada fi'il-fi'il yang seperti ini di situ ada dhamir kata ganti yang mustatir tersimpan berupa huwa. Muhammadun darosa. Misal. Al-mudarrisu kataba. Misal. Al-muslimu istahfara. Misal. Ikut wasan istaf'ala. Istahfara. Meminta ampun. Ya. Kemudian masih tentang fi'il madhi, yang kedua ada pada dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Dhamir mustatir yang dikira-kirakan atau diniatkan berupa dhamir hiya. Bedanya kalau untuk huwa adalah fa'ala, untuk hiya tambahkan ta ta'nis sakinah huruf ta yang disukun. Sehingga menjadi fa'alat. Ya, bukan fa'ala, tapi fa'alat. Ada tak sukunnya. Namanya ta ta'nis sakinah. Contoh darosat. Apa bedanya? Bedanya yang fa'ala adalah untuk muzakkar atau laki-laki. Fa'alat untuk mu'annas atau perempuan. Ya, ketika kita mengatakan, misal ya, Pak Guru telah menulis. Nah, ini kan laki-laki ya, Pak Guru itu kan laki-laki. Berarti al-mudarrisu kemudian menulis apa tadi? Ta, ba. Karena laki-laki. Kalau perempuan, misalnya al-mudarrisatu. Nah, ini perempuan ya, ibu guru. Maka tinggal tambahkan saja tata'ni sakinah. Maka menjadi apa? Kata bat. Nah, ini. Bedanya gampang ya. Untuk perempuan tinggal ditambahkan tata'ni sakinah. Bedanya yang pada kataba ini mengandung atau tersimpan dhamir huwa. Dhamir huwa. Sedangkan pada katabat, ya, di situ ada mustatir dhamir hiya. Huwa artinya dia laki-laki satu, hiya artinya dia perempuan satu. Dan ini bisa dikiaskan kepada contoh-contoh yang lainnya. Untuk perempuan tinggal tambahkan ini ta ta'nis sakinah, maka di situ apa namanya tersimpan domir hiya. Ya mungkin ya ini sebagai ya gambaran, nah pelan-pelan nggak apa-apa ya, sebagai gambaran. Silahkan masing-masing kan di rumah ya punya mushaf, bisa dibuka ya, pada ayat ya, silakan masing-masing buka surat ya, surat An-Naml ayat 44. Nah itu ya, surat An-Naml ayat 44. Dari yang hadir di sini ada yang bersedia membacakan?
membaca ayatnya beserta terjemahannya. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, silahkan siapa? Ada mewakili surat An-Naml surat yang ke-27 ayatnya 44. Silakan ada yang mencoba membacakan saja dan nanti kita eh, kaitkan dengan contoh ini ya. Kita kaitkan dengan contoh ini. Tidak ada ya, masalah ya, nggak masalah. Atau mau anak tunjuk? Kalau anak tunjuk nanti gimana? Tunjuk aja Ustadz. Oh, tunjuk aja Ibu Fitri ya. Ditunjuk. Ya silahkan Ibu Fitri ya, nggak apa-apa. Ayat berapa Ustadz? 24? 44 ya. Ayat 44. 44 silahkan. Ya, yang lainnya sambil nyimak ya, sambil nyimak, lihat mushaf sendiri-sendiri nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kilala kilala hadkhulil sorh. Qila Yes. ada khulis sorha. Kilala hadkhulil sorh. Falamma falamma ra'athu hasibathu lujjata wa kashafat wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradum min qawarir gitu ya Ustaz. Ya, betul. Qalat qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Masya barakallahu fiik. Ya, Artinya silakan. yang Oh ya, artinya bacakan dulu. Dikatakan kepadanya. dikatakan kepada Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkatalah, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, mana tulis sebentar ya.
Ya, qila laha dikatakan kepadanya, ya laha berarti nya di sini adalah perempuan. Ya. Udkhuli masuklah engkau, ya, masuklah engkau as-sorha, ya masuklah engkau ke dalam istana. Falamma maka tatkala, ini mulai ya, maka tatkala. Ya, intinya ini tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Falamma ro'athu, maka tatkala dia melihat istana tersebut. Ya, pertanyaannya pada lafadz ro'at, dia yang dimaksud di sini Nabi Sulaiman atau Ratu Saba? Ratu Saba. Ratu Saba. Buktinya apa? Ada at, Ada roat, taknis sakinah, ya kan ya? Ada taknis sakinah menunjukkan berarti subjeknya, fa'ilnya Iya. adalah domir mustatir hiya. Nah, ini namanya domir mustatir hiya, kembalinya ke Ratu Saba atau Ratu Balkis. Balkis. Maka tatkala dia melihatnya, Ratu Balkis itu melihat istana tersebut, hasibathu, dia itu menyangka istana itu lujatan, adalah kolam air yang besar. Pertanyaan berikutnya, pada lafadz hasibat yang artinya dia menyangka, dia di sini siapa? Ratu Balkis. Ratu Balkis lagi ya. Berarti di sini ada dhamir mustatir hiya. Buktinya ini ada ta'nis sakinah ya, ada ta'nis sakinah. Hasibat itu kan, hasibat lujatan. Wa kasyafat an saqaiha, dan menyingkapkan atau disingkapkannya kedua betisnya. Ya, kasyafa jadi kasyafat, ya, menyingkap. Siapa yang menyingkap? Ratu Bilqis. Ratu Balkis lagi. Buktinya Ratu apa? Balkis. Ada ta'nis sakinah, Tak itu kan? sakinah. Ya, buktinya ada ta'nis sakinah. Qala. Nah, ini mulai ini ya. Ada qala, berkatalah, atau dan dia berkata. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman. Sulaiman. Nabi Nabi Sulaiman. Ya, ini lagi kisah Ya. Nabi Sulaiman. Dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, ya berkata kepada Ratu Saba tersebut, atau Ratu Ratu Balkis. Innahu sorhun. Sesungguhnya ia adalah istana mumarradun min qawarira. Ya, istana licin yang terbuat dari kaca. Ya, saking apa? Bahasa Indonesianya apa? Karena sangat jernihnya sampai-sampai disangka sebagai kolam air. Air. Lantainya itu dari kaca. Ya, kayaknya nggak ada ya orang kaya sekarang yang lantainya seperti ini ya. Masya Allah ya. Qalat, ini ya. Qalat, dia berkata. Nah, untuk yang ini siapa yang berkata? Ratu Balkis. Nah, Ratu Balkis. Buktinya adalah adanya Ada ta'nis sakinah. ta'nis sakinah. Berarti kita katakan di situ ada dhamir mustatir iya. Iya. Ya, artinya dia perempuan satu. Ya. Berkatalah Balkis, Robbi inni dzalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah berbuat dolim terhadap diriku. Wa aslamtu, dan aku berserah diri atau masuk Islam ma'a Sulaiman, bersama Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Ya, inilah gambaran ya
di situ ada yang dhamir mustatir huwa, misalnya qala, ada yang dhamir mustatir hiya, misalnya qalat. Bedanya tipis. Cuma dibedakan oleh apa? Tak Ta'nis Sani sakinah. sakinah. Ya. Itulah gambaran pada fi'il madhi. Kemudian kita lanjutkan dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan yang ada pada fi'il mudhari. Ya, pada fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari ada 5, ya. 5 penempatannya. Pertama, pada fi'il mudhari yang berwazan yaf'ulu. Maksudnya yaf'ulu ini sebagai perwakilan saja. Kadang di sana ada yaf'alu, ada yaf'ilu, itu termasuk, gitu kan. Kadang ada yang yafta'ilu, yanfa'ilu, yastaf'ilu, yufa'ilu, misal, itu juga termasuk. Ini maksudnya ini mewakili fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf ya. Wazannya yaf'ulu, contoh yansuru. Yansuru berarti punya makna dia laki-laki satu, sedang atau akan menolong. Ya, di situ ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ada lagi yang kedua tansuru. Untuk dhamir mustatir takdiruhu hiya. Jadi bedanya seperti yang tadi. Kalau laki-laki depannya pakai huruf ya. Yansuru, yajlisu, yadhabu, yarji'u, yaqra'u, yasma'u. Itu. Kalau yang perempuan, pelakunya perempuan, depannya pakai huruf ta. Tansuru, ya, tadhabu, tarji'u, taqra'u, tasma'u, ya, tafhamu, dan sebagainya. Kita akan mengatakan Muhammad sedang menolong, maka Muhammadun yansuru. Ya, sambil anak tulis, ya. Ya, perbedaannya misal kita mengatakan Muhammad ya, sedang menolong, berarti Muhammadun yansuru. Untuk perempuan, maka bedanya diawali dengan huruf ta. Misal Maryam sedang menolong, maka depannya pakai huruf ta. Gitu. Tan suru. Ya, jelas ya perbedaan. Kalau laki-laki depannya pakai ya, maksudnya laki-laki untuk makna dia laki-laki satu, untuk makna dia perempuan satu pakai ta. Muhammadun yansuru, Maryamu tansuru. Dan bisa dikembangkan kepada contoh-contoh yang lainnya. Ya, misal di sini ada titik-titik, kemudian di sini ya ada nah, kira-kira titik-titik ini isinya apa? Khalidun. Khalidun yaqra'u. Ya, betul ya. Karena karena yaqra'u pakai ya berarti depannya adalah laki-laki. Sama misalnya seperti ini. Titik-titik tastaghfiru. Nah, isinya apa kira-kira? Anta. Apa? Enggak, ini lagi Eh, bicara yang di Fatimatu. depan. Apa? Fatimatu. 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 Betul ya. Misalnya Fatimatu. Ya, Fatimatu tastaghfiru. Fatimah sedang beristighfar. Ya, itulah untuk fi'il mudhari yang pertama dan yang kedua. Pertama pakai ya ada dhamir mustatir huwa,
kedua pakai ta, ada dhamir mustatir hiya. Masih fi'il mudhari. Yang ketiga dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dhamir mustatir yang diniatkan berupa dhamir anta. Bentuknya sama persis ketika atau sama persis dengan mustatir hiya, sama persis. Taf'alu, contoh tansuru. Gitu. Sehingga nanti dalam kalimat membedakannya itu tentunya dengan melihat siyakul kalam, konteks kalimat yang ada. Apakah pasnya diniatkan makna dia atau diniatkan makna anta, yaitu kamu laki-laki satu. Misal ya, kira-kira ini pasnya apa ini ya? Ya. Limadza tajlisu 'alal bilati ya Hamidu? Pertanyaannya di sini pada tajlisu itu menyimpan domir mustatir berupa apa? Anta. Anta atau hiya? Anta. Anta, jelas ya, karena ada korinah Ya, berupa ya ya Hamidu. Hamidu. Gitu. Sehingga untuk menentukan harus dilihat apanya? Konteks kalimatnya ya, bentuk kalimatnya. Ya karena di sini sedang bertanya kepada Hamid sehingga maknanya mengapa tajlisu kamu duduk di atas lantai wahai Hamid, bukan mengapa dia perempuan satu duduk, enggak. Ini sedang bicara ada ya Hamid berarti kamu. Nih. Nah, itu yang ketiga. Masih fi'il mudhari yang menyimpan domir mustatir. Yang keempat adalah domirun mustatirun takdiruhu anak. Domir mustatir yang diniatkan berupa domir anak atau saya, yang artinya saya. Caranya gampang. Apabila ada fi'il mudhari berawalan hamzah, pasti makna saya itu pasti. Contoh af'ulu, ansuru, saya sedang atau akan menolong. Gitu. Jadi kalau ada A, pasti arti saya. Nggak mungkin arti yang lain itu nggak mungkin. Contoh yang paling terkenal, ya karena setiap kita pasti kenal, yaitu kalimat Astaghfirullahaladzim. Gitu kan. Astaghfiru artinya apa? Saya Aku. minta ampun. Gitu. Saya minta ampun kepada Allah. Bukti makna saya karena ada A itu kan depannya. Astaghfiru. Ya. Astazinu. Ya Ustadz, astazinu ilal hammam. Misal, wahai Pak Guru, astazinu, saya minta izin Izin. ya ke kamar mandi misal. Ya. Kemudian yang terakhir dari fi'il mudhari ya, yang domirun mustatirun, domir mustatir takdiruhu nahnu, yang di situ menyimpan makna domir nahnu, diniatkan ada domir nahnu.
Ya, Afan ya. Apa, terputus sedikit ada yang datang. Ya, adik yang nganterin. Ya, karena kan ini di masjid ya, di masjid. Jadi ada yang nganterin air minum. Ya, adik anak Imam Hasan. Ya, kembali ke sini ya. Jadi domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Ada domir mustatir yang diniatkan berupa domir nahnu. Nahnu itu artinya kami. Dalam bahasa Arab kami ataupun kita ya sama gitu. Dalam bahasa kita kan beda ya. Kami dan kita ada sedikit perbedaan. Dalam bahasa Arab sama saja. Kami ataupun kita bahasa Arabnya nahnu. Yaitu fi'il mudhari yang depannya itu pakai huruf nun. Sehingga kalau ada fi'il mudhari berawalan dengan huruf nun, ya, pasti maknanya itu kami, itu pasti. Ya, jadi gampang ya ternyata ya. Ada fi'il mudhari kok depannya huruf nun, pasti maknanya kami. Contoh nan suruh, kami sedang atau akan menolong. Ya, contoh pada intisari dari Al-Quran. Ya, intisari, ada yang tahu intisarinya Al-Quran apa? Al-Fatihah. Intisarinya Al-Quran surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intisarinya adalah ayat yang ke Bismillah. berapa? Bismillah. Ayat yang kelima ya. Jadi Al-Quran 114 surat itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terangkum lagi di dalam ayat yang ke-5. Bunyinya gimana ayat ke-5? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak dhamir mustatir takdiruhu nahnu pada ayat ini? Nak bodoh. Itu yang apa? Na'budu. Na'budu. Dan satunya Nasta'inu. nasta'in. Ya betul ya. Nasta'in. Kami memohon pertolongan. Na'budu. Berarti maknanya kami, gitu kan? Kami menyembah atau kami beribadah. Satunya nasta'in. Ista'ana, yasta'inu. Pakai nun jadinya nasta'inu. Ya. Sehingga kalau diwasolkan ke ayat berikutnya, nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dina atau nahdina. Nuh. Ya nu gitu kan, karena ini berakhiran dengan harokat dhammah. Ya. Jadi na'budu ada makna kami. Kami beribadah. Nasta'inu kami minta pertolongan. Ya, sehingga untuk menunjukkan makna kami, fi'il mudhari'nya itu diawali dengan huruf nun. Di situ ada dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Itu ya. Jadi untuk fi'il mudhari ada 5 tempat. Kemudian yang terakhir pada fi'il amr. Fi'il amr yang ada dhamir mustatirnya itu cuma satu. Yaitu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Uf'ul gitu. Contoh unsur tolonglah. Uktub tulislah. Ijlis duduklah. Iftah bukalah. Iqra bacalah. Dan ayat pertama adalah Iqra bacalah. Isma dengarkanlah. Ifham pahamilah. Ihfad hafalkanlah. Unsur pakai shin, unsur sebar luaskanlah. Itu adalah istilah untuk apa? Amar perintah. Apa? Ya, misalnya ini misal ada kalimat ada fi'il amr seperti ini ya. Fi'il amr
Uskut. Diamlah. Ya, kemudian Diamlah. isma. Dengar. Kemudian ihfaz. Hafalkan. Ya, Sebarkan. ini apa bacanya pertama? Uskut. Diamlah. Diamlah. Terus Uskut. Isma, dengarlah. isma, Dengarkanlah. dengarkanlah. Terus Hafalkan. Ihfal. hafalkan. Hafalkanlah. Ifham, pahamilah. Ifham, Ifham. Pahamilah. pahamilah. Kemudian Unsur, unsur, sebarkanlah. sebarluaskan. Sebarluaskanlah. Ya, ini semua mengandung domir mustatir takdiruhu anta. Karena Anta. yang namanya fi'il amr, kata kerja perintah, di situ ada anta. Uskut, diamlah, maksudnya diamlah kamu, kan gitu kan. Isma, dengarkan, maksudnya dengarkan olehmu. Gitu. Ihfad, hafalkan, hafalkan olehmu. Ifham, pahamilah, pahamilah olehmu. Unsur, sebar, luaskanlah. 5 ini merupakan apa? Ada yang tahu 5 ini? Fi'il amar. Domir mustatir. Takdiru. Domir mustatir. Oh, ya. Ya, Takdiruhu maksudnya 5 ini adalah rukun Kalau belajar untuk mendapatkan ilmu. Oh, Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, 5 ini harus ditempuh. baik, Ustaz. Pertama, mau diam ketika sedang disampaikan. Kemudian, mau mendengarkan ketika sedang disampaikan pelajaran. Ada yang mendengarkan tapi nggak mau diam, misal. Sudah diam tapi ngelamun, misal. Ya, misal itu ya. Diam tapi melamun, nggak mendengarkan, ya nggak masuk ilmu. Kemudian setelah itu hafalkan. Gitu. Sehingga ini semua harus ada. Di samping diam di sini maksudnya menyepakati tentang pentingnya ilmu, mau mendengarkan tentang ilmu yang disampaikan, kemudian harus hafal. Hafalkanlah. Ya, karena ilmu itu harus dihafal. Tanpa hafal tidak akan bisa ifham, tidak bisa memahami. Dikatakan paham kalau hafal plus tahu. Tahu plus hafal baru disebut paham. Kalau tahu nggak hafal, nggak bisa disebut paham. Hafal tapi nggak tahu juga nggak bisa disebut paham. Sehingga untuk bisa paham harus menghafalkan. Dan ini 4 ini dilengkapi dengan yang kelima, ini untuk mengokohkan ilmu dengan disebarluaskan. Apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita miliki, disebarluaskan, disampaikan, istilah kita dibagikan, di-share, ya. Share itu kan unsur, itu share kepada yang lainnya. Dengan menyampaikan maka ilmu menjadi kokoh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sebagai gambaran ya tentang rukun di dalam belajar. Ya, selesai sudah tentang domir mustatir. Adapun di sana ada yang diistilahkan dengan wujuban dan jawazan, maka simpelnya yang domir huwa dan hiya itu yang jawazan. Selain itu dari anta, ana, dan nahnu semuanya ini adalah wujuban. Nah, ada catatan hum dan hunna. Hum artinya apa kemarin? Mereka Laki-laki. Mereka laki-laki. Kalau hunna apa? Mereka perempuan. Ya, mereka perempuan banyak. Dua domir ini hanya mengganti jamak yang berakal. Jika tidak, maka
bukan menggunakan hum atau hunna, tapi menggunakan hiya gitu. Tidak pakai hum. Misal gini. Al-auladu fil madrasati. Para anak laki-laki di sekolah. Al-auladu ini berakal atau tidak berakal? Berakal karena manusia. Ya. Kalau kita ingin merubah menggunakan domir, maka bisa pakai hum. Hum fil madrasati. Mereka ada di sekolah. Bedakan dengan contoh yang kedua. Al-aqlamu fil hakibati. Al-aqlamu jamak dari apa? Kemarin. Pena. Qalamun. Pena. Ya, qalamun jamaknya aklam. Pena. Lamun. Pena itu di dalam tas. Kalau kita akan merubah al-aqlamu menggunakan domir, nggak boleh pakai hum fil hakibati, nggak boleh. Tapi pakai hiya, gitu ya. Hiya fil hakibati. Dengan alasan karena al-aqlam itu Tidak berakal. tidak berakal. Nah, selesai sudah pembahasan tentang domir ya. Baik yang zahir maupun yang mustatir. Ya, kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silahkan. Dari yang Saya, tadi Ustaz. kita sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Mungkin Saya- anak pertama Ustazah. Ya, silakan. Ya, Ibu Tuh. Nisa. Apa? Berarti setiap kata yang mu'anas dia dikasih domirnya hiya gitu Ustazah. Apa Ustadz? Setiap yang mu'annas. Ya. Maksudnya gimana? Yang tidak berakal gitu dikasih domirnya hiya. Oh ya, benda-benda semuanya pakainya hiya. Ya. Baik Heeh. mudzakkar maupun mu'annas. Mu'annas. Nah, artinya ketika jamak. Al-aqlam itu jamak dari kolam. Ketika sudah berubah jamak, hukumnya sudah menjadi mu'annas sehingga pakainya iya. Al-ahjar pakainya iya. Al-masajidu misal pakainya apa? Iya, karena tidak berakal. Adapun mu'annas yang berakal, misal an-nisa'u itu kan. An-nisa itu jamak atau mufrad? Dia jamak Ustadz. Jamak, tapi kalau bunisa mufrad ya. Ya, ya misalnya an-nisa'u pakainya hunna karena berakal. Bagaimana At-thalibatu kalau at-thalibatu pakainya hewan? hunna. Gimana? Bagaimana kalau hewan Ustadz? Ya, kalau hewan masuknya tidak berakal, hewan masuknya kepada kelompok tidak berakal sehingga pakai hiya. Oh pakai hiya juga. Ya, Nah, Ustadz, peran. ya, Afwan. Silakan siapa lagi tadi? Ibu Ini Fitria. Ustadz saya izin bertanya. Iya Ustadz. Maksudnya wujuban sama zawajan tadi apa gimana Ustadz? Iya. Kemarin hadir nggak? Hadir Ustadz. Oh, hadir. Hadir. Anak angkanya di mana sih ya? Kemarin ya. Kemarin apa ya? Ya, jadi intinya gini. Cara pertama yang tadi Anda sampaikan tinggal dihafalkan saja. Yang jawazan, huwa dan hiya selainnya adalah wujuban. Adapun asal usulnya untuk yang jawazan karena domir tersebut bisa diganti menggunakan isim dhohir sehingga disebut jawazan. Misal Hamidun jalasa. Pada jalasa ada domir mustatir takdiruhu huwa jawazan. Kenapa disebut jawazan bukan wujuban? Karena fa'ilnya yang tadinya domir di saat itu bisa dirubah atau bisa diganti oleh isim dhohir. Hamidun jalasa misalnya abuhu. Pada kalimat ini fa'il jalasanya apa? Fa'il jalasanya adalah Misalnya hu. abuhu itu kan, abu itu, Oh ya, abu. ya kan? Seandainya lafadz abuhu dibuang, ada nggak fa'ilnya?
Ada huwa. Ada domir mustatir huwa. Huwa. Dan huwanya bisa diganti dengan isim dhohir. Sehingga Oh iya. disebut jawazan. Adapun yang wujuban semuanya tidak bisa diganti dengan isim dhohir. Kalau yang tansuru bisa diganti dengan isim dhohir. Tapi yang ini, tansuru yang makna anta nggak bisa diganti. Ansuru nggak bisa diganti. Nansuru nggak bisa diganti. Uf'ul nggak bisa diganti. Atau unsur ini nggak bisa diganti dengan isim dhohir. Sehingga kenapa disebut jawazan? Karena domir tersebut bisa diganti dengan isim dhohir. Sedangkan yang wujuban tidak bisa diganti. Ya, seperti itu ya. Ya, insyaallah paham. Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Silakan, siapa lagi tadi? Ibu Nur Hayati ya. Yang Ikhwan ada pertanyaan? Ya, biasanya Ikhwan itu karena sudah paham, ya sehingga tidak ada pertanyaan. Masalah barakallahu fiik. Ya, kita mungkin cukupkan untuk malam hari ini pelajaran Dhamir. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk atau kata penunjuk. Insya Allah. Ya, ini termasuk ya dari isim-isim yang apa kemarin kita ini sedang bahas isim apa sebenarnya? Rincian isim apa? Isim ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah, betul. Nah, isim ma'rifah. Ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya sampai ini atas kesalahan, kekurangan yang ada. Ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. wabarakatuh. Barakallahu fikum.